Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM MC Bang HS, apa kabar sedulur dan juga Anda sahabat Bang HS dimanapun Anda berada. Yeay, malam minggu lagi. Tidak terasa di seputaran Yogyakarta dan sekitarnya sedari tadi siang diguyur hujan. Jadi suasananya memang agak anyes gitu, agak sahdu. Tapi luar biasa, ini antusias untuk mendengarkan resep-resep ataupun ilmu-ilmu baru dari Bang HS juga sahdu pastinya. Nggih. Kita sapa teman-teman dulu di 97.8 FM EMC Bang HS, teman-teman juga yang ada di TikTok kami di Hasan Sabila Official, ataupun di YouTube kami di Hasan Sabila Official, di Facebook juga di Hasan Sabila, ataupun panjenengan yang sudah menyimak di streaming kami ya di hasansabila.com. Wow, semuanya sudah tentang Hasan Sabila ya, pokoknya gampang banget. Baik, malam minggu ini biasanya Mi ada temannya Mbak Mulat, tapi karena Mbak Mulat hari ini katanya lagi ajojing, ayo ajojing. Oke, Mbak Mulat lagi ada kerjaan, jadi nggak apa-apa. Kali ini nanti ada Mia tentunya, dan pastinya ada siapa lagi lo bukan sang raja herbal dunia, Bang ES, motivator dan juga formulator yang sudah kita tunggu-tunggu kedatangannya, walaupun cuma seminggu 3 kali, tapi ini sudah ditunggu-tunggu oleh semua sedulur yang ada di rumah lewat TikTok, Facebook, YouTube, ataupun yang ada di 97.8 FM. Kita sapa beliau Bang HS. Halo, selamat malam Bang HS. Halo Mia, selamat malam juga semua fan Hasan Sabila, sedulur MC. Tentunya kita di malam minggu ini hujan-hujan di rumah, minum, ada menikmati snack, mendengarkan ilmu Bang HS. Mari kita kuliah kembali. Oke, baik. Nah, pada malam ini Pak, banyak sekarang pasien yang berkeluh pada payudaranya keras. Keras itu bisa, mungkin kerasnya itu karena ada tumor, karena ada mamai, karena ada kanker, karena ada lipoma, atau pembesaran kelenjar susu, sehingga akan membuat pada para wanita terutama tidak pede dalam hidupnya, merasakan sakit setiap hari. Sekarang saya kasih solusinya. Bagaimana untuk menyembuhkan itu? Cukup dengan rebusan. Nih ya, bisa Bapak Ibu catat ya. Bagi yang bermasalah pada payudara keras atau muncul benjolan, ya, rebusannya apa? Ada biji kedondong, ambil 5, potong-potong. Biji jambe, ambil 2, potong-potong. Biji kurma, pecahkan, ambil 10, baru ibu pecahkan, direbus. Dah, cukup 3 kan? Rebus. Dengan ukuran air 3 gelas, sisakan 1 gelas, sekali minum habis. Nah, sebelum diminum, kemudian diteteskan dengan ada minyak serai, Pak. Cukup 1 tetes minyak serai. Teteskan minyak serai, aduk, masih kondisi hangat, minum. Nah, ini adalah cara paling mudah untuk menghancurkan atau melunakkan pengerasan pada payudara. Itulah resep dari Bang HS. Wow, itu dia, kita sudah mendapatkan resep baru lagi nih. Bagaimana ini seorang wanita yang biasanya kurang pede atau mungkin merasa resah ya karena adanya pengerasan pada payudara. Nah, teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di TikTok ataupun YouTube, silahkan yang mau bertanya-tanya. Saatnya kita Q&A, mau bertanya-tanya tentang segala macam pertanyaan, resep-resep tentunya ya, pertanyaannya jangan segala nanti
pertanyaan apa? Bang Ais sudah makan belum? Wah, itu sudah pertanyaan aneh nanti ya. Pertanyaannya tentunya Q&A seputar resep-resep obat ataupun penyakit-penyakit yang mungkin panjenengan ingin tanyakan, langsung saja bisa bertanya. Juga buat yang ada di rumah ini di 081991799778. Baik, selamat malam. Ini dari Bu Mulat. Kok namanya sama ini? Bu Mulat lagi nggak ya? masuk. Bu Mulat padahal nggak masuk loh ya. Bu Mulat lagi izin. Bu Mulat dari Wonosobo ini WhatsApp ya. Selamat malam. Bang AS, saya mau bertanya. Saya itu mengalami nyeri perut bagian kiri ya. Dan nyerinya itu sampai melingkar di pinggang. Oh, sakrum. Iya, apakah ini termasuk asam lambung atau Bukan. kenapa? Kalau ini otot, Ibu. Oh, ini hubungannya dengan Ibu pernah jatuh tapi dalam posisinya terduduk, jatuhnya terduduk. Itu yang saya sebut adalah saraf atau tulang sendi segitiga yang didampingi dengan otot dan saraf. Ya, itu namanya sakrum. Itu dari perut ke pinggang tembus ke bokong dan tulang ekor. Baik. Ya, tulang itulah yang membawa ibu ke posisi duduk waktu BAB, posisi berdiri waktu berjalan. Jika itu bermasalah, maka tidak kuat jalan lama, maka tidak kuat duduk lama, gitu. Jadi obatnya punya kita bukan lambung, Bu ya. Obatnya punya kita itu Mr. OT dan Prosen. Mr. OT dan Prosen ya. Oke, seperti itu ya Bu ya. Bu Mulat. Oke, selamat malam, ini dari Bu Mujiati. Bang, saya mau tanya, obat jadi dan rebusan untuk wanita yang menopause. Maksudnya dia mungkin mengalami keluhan-keluhan menopause ya Bang ya. Sudah menopause. Mau cenderung akan terjadi pengeroposan tulang. Jadi mungkin stamina untuk kalau obat jadinya Bu ya, mendingan Ibu kalau jusnya jus HB sih. Oh, jus HB. Jus HB cukup Bu, ada ya. bayam, selada keriting, kacang panjang, ada kelor, terus kemudian kunyit. Ibu blender, minum. Obatnya Verti dan A2. Oke. Verti dan A2 jus HB gitu ya, ya. Jus HB. Itu paling mudah. Oke, ada Pak Anto, selamat malam. Malam juga Pak Anto. Bang mau tanya, saya itu sudah berbulan-bulan mengalami susah BAB, dan kalau BAB sedikit-sedikit itu kenapa ya Bang kira-kira? Ini juga permasalahan. Kalau memang Pak ada masalah pada panggul, ya panggul Pak ya. Panggul ini berarti di luar pinggang Pak ya. Kalau panggul ini merapat ya, atau menyempit lah. Panggul ini menyempit, maka dia akan menjepit usus besar. Bagaimana caranya? Berarti kita akan memperbaiki, menormalkan kembali posisi sendi panggul. Kenapa itu bisa terjadi? Kecelakaan. Bapak pernah jatuh. Bapak pernah mungkin duduk terlalu lama pekerjaan Bapak, ini bisa bermasalah pada panggul. Nah, obatnya apa? Ada Mr. OT, Med 9, Yosik. Oke, Gitu. itu nggih. Semoga saja bermanfaat nanti nggih. Terus selamat malam juga, ini dari Kak Asmarani nggih. Bang AS, saya mau tanya, jari-jari saya kebas, kesemutan, pegel sampai ke pundak. Saya ada diabetes dan ada tensi. Terima kasih Bang AS, mohon pencerahannya. Kalau pegel dan sampai ke pundak ini lebih ke trigliserid seperti yang saya sampaikan yang tamu saya yang dari Australia tadi. Jadi cukup menggunakan T-set dengan Arda. T-set dan Arda. Ini di luar diabetesnya ya, di luar diabetesnya. Saya berkonsentrasi pada tangan yang kebas tadi. T-set dan Arda. Bisa pakai T-set dan Arda. Apakah perlu ada untuk diabetes sama tensinya? Mau ditambah apa atau cukup itu dulu Bang? Kalau mau dikombinasikan ada rebusan. Misalnya rebusan untuk tensi dan diabetes ya, saya gabung ya Bang ya.
Ada babakan duet itu kulit kayu duet, babakan kayu putih atau kulit kayu putih, ambil 5 cm 5 cm. Baik. Ya, ada jambe, ada pasak bumi, ada gembur batu, ada ciploan. Oh. Nah, ini bisa untuk diabetes dan hipertensi. Nah, itu dia digabungkan nih Kak Nge. Semoga bermanfaat tadi untuk Kak Asmara nih. Dari Mang Asep ini ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akhir-akhir ini telapak tangan saya sering kesemutan. Sering banget walaupun tidak beraktivitas. Terus kaki sebagian ada yang nggak kerasa. Adakah ramuannya Bang AS? Ini tensi saya 152/95. Mereka kebanyakan cenderung jika kesemutan atau tangan sudah mulai geringingan dikira tensi itu ya. Padahal ini tidak. Ini hubungannya dengan pembuluh darah. Pembuluh darah bisa menebal, bisa tersumbat. Ini pembuluh darah ya. Tidak berarti ini darah tidak lancar. Darah itu lancar sebenarnya Pak. Cuman pada pembuluh darahnya itu tebal karena ada penebalan dari kolesterol, bisa dari gula atau dari kapur. Nah, obatnya sama seperti T-shirt dan Arda. Kemudian untuk menghancurkan itu atau melarutkan itu pakai apa? Ada pala satu, kemudian ada keluak, ambil sedikit, ya, bawang putih, laos merah, kunyit, temulawak, kuyang. Oke. Itu untuk melarutkan. Gitu ya. Dengan ukuran air 5 gelas jadi 3 gelas. 5 jadi 3. Oke. Terima kasih lagi. Monggo ini teman-teman yang mau Q&A bisa agak lebih cepat. Nanti pertanyaannya Bang Ais juga akan menjawab. Lumayan cukup banyak ini yang tanya, nggih. Selamat malam, ini dari YouTube ya, dari Pak Joko Suwito. Bang, obat herbal untuk pengapuran saraf apa? Saya pasien Pak Hasan yang selama ini masih lumpuh. Selama 1 tahun terakhir minum obat herbal terus, Bang. Terima kasih. Pengapuran saraf. Tapi mungkin kayak belum, apakah sudah pernah bertemu dengan Bang Ais ya? Pak Joko ya. Maaf Pak Joko, vonis ini dari mana munculnya? Janganlah kita mau vonis sendiri kalau itu saraf ya? pengapuran saraf. Apakah ini dari seorang dokter? Gitu ya. Terus kemudian pengapuran kalau jenis kapur memang harus dicuerkan, harus dicairkan kembali karena dia bentuknya kapur. Diancarkan. Memang iya. Kapur itu bisa tumbuh pada saraf, bisa tumbuh pada otot, bisa tumbuh pada tulang atau sendi atau pembuluh darah. Memang iya Pak. Nah, ini benar tidak? Kalau benar berarti pakai penghancurnya ya. Ada laos merah, jambe, cengkeh, kemudian temu blenyeh. Temu blenyeh. Ya, itu untuk rebusannya Pak ya. Rebusannya. Ukuran airnya sama 5 jadi 3. Oke. Terus saya masih lumpuh. Apakah? Nah, kalau lumpuh itu tidak ada hubungannya dengan saraf, Pak. Lumpuh itu identik dengan stroke. Stroke itu identik dengan ada masalah pada pembuluh darah. Jangan-jangan ini pada pembuluh darahnya. Nah, saya lebih cenderung menggunakan Blins. Obatnya. Okay. Ya. Blin dan Arda. Blin dan Arda ya Kak ya, buat Pak Joko Suwito. Kemudian selamat malam juga dari YouTube ini dari Kak Taufik. Bang, kalau resep patah tulang karena kecelakaan apa ada ya Bang? Kalau produknya Bang, kita menggunakan Josik dan Prosen. Josik dan Prosen. Nah, terus kemudian apa resepnya? Resep yang diolah sendiri ada beluntas 15 lembar, 1 genggam daun mandingan, 3 daun waru, 3 lagi daun randu. Remas semua daun-daun tersebut, kemudian direbus dengan ukuran air 5 jadi 3. Gitu ya Kak nggih. Semoga bermanfaat, semoga lekas sembuh ya Kak Taufik nggih. Kemudian selamat malam ini dari Bu Sumaryati. Halo Bu Maryati nih ya, selamat malam. Bang AS, dulu saya pernah operasi tumor mamai di payudara pada tahun 2004.
Apakah bisa tumbuh kembali ya Bang? Semoga sih tidak tumbuh lagi katanya. Semoga Bu ya. Tapi namanya jaringan dia pasti akan tumbuh Bu. Jaringan itu yang boleh dikatakan jaringan itu jahat sekali Bu. Ya. Jaringan kriminal sekarang diberantas, besok tumbuh lagi. Itu akan tumbuh terus ya. Kemudian bagaimana untuk mematikannya ya akarnya Bu. Kalau dioperasi apakah mati? Itu kan operasi menghilangkan benjolan yang nempel. Ya, katakanlah itu pada payudara, berarti payudaranya diangkat. Habis itu apakah aman? Itu kan diangkat Bu, belum mematikan. Paham ya Bu ya? Ini agar dimengerti ya. Ini benjolan gede nih. Tanah, saya anggap aja ini tanah nih. Tiba-tiba tanah itu ada membesar akibat dibawa oleh banyaknya semut sehingga tanah itu menggunung bentuknya. Bapak kepras, aman kan? Rata lagi tanah tersebut. Rata lupa ya. Apakah itu bisa? Selama semut itu nanti masih bergerak, dia akan membuat gunung kembali. Begitu. Itu yang disebut akarnya. Kecuali sarang semutnya pangkas, habiskan, maka tidak akan kembali membesar. Begitu ya Bu ya. Nah itu pakai andas kita untuk mengatasi itu ya. Oke. Selamat malam dari Kak Linda. Bang, ibuku punya diabetes dan darah tinggi, matanya sangat buram yang kanan, nggak bisa lihat. Apa obatnya ya Bang? Kata dokter waktu itu, dokter mengatakan harus dilaser. Waduh. Ya. Ini tindakan spekulasi. Apakah itu tindakan menyelesaikan masalah? Belum tentu. Jadi tidak ada tindakan itu yang bisa menjamin dengan laser itu apakah bisa sembuh, tidak. Belum tentu, karena ini dari diabetes. Artinya kalau diabetes ini yang dirusak adalah pembuluh darah dengan saraf ya, diabetes itu. Maka banyak dikenal penyakit dari diabetes itu pasti neuropati. Itu artinya saraf. Pasti gagal ginjal itu artinya pembuluh darah yang diganggu. Nah, pembuluh darah dan saraf ini sudah bagian dari penyakit diabetes. Apakah laser itu tidak? Selama dia punya penyakit diabetes akan tumbuh kembali. Bahkan mungkin mengalami kebutaan. Ya, ini pengertian Pak ya, pengertian ya. Maka tidak ada yang menjamin apakah dengan cara laser ini sembuh, tidak. Tidak ada jaminan di sini. Karena dia bisa tumbuh kembali. Bahkan tumbuhnya lebih ganas. Nah, terus bagaimana? Mengikis, menghentikan supaya tidak ada penebalan yang masuk kepada retina dan menghentikan itu. Kemudian mengikis yang sudah terlanjur masuk ke retina itu dibawa keluar. Dari mana? Dari pembuluh darah. Caranya bagaimana? Nah, kita punya yang namanya ARDA, itu untuk mengikis, dan pinner. Nah, ini spesial untuk mata diabetes. ARDA dan pinner bekerja sama untuk membawa kotoran gula yang ada di mata keluar. Nanti bisa bersih lagi. Kali itu keluar bersih, bisa melihat kembali. Amin. Gitu ya Bu ya. Oke. Terima kasih juga ini. Halo dari Kak Wati. Bang, terima kasih banyak ibu saya yang sakit tulang ekor. Sekarang sudah bisa jalan setelah minum Mr. OT dan Prosen. Semoga Bang Ais panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Amin. Padahal ini produk baru ya. Tadinya nggak bisa jalan sama sekali karena cedera tulang ekor jatuh di kamar mandi. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan. Awalnya pakai tongkat, sekarang sudah lepas. Wow. Selamat malam, lanjut ini ya dari TikTok. Selamat malam dari Kak Siti Nurlalasari. Bang, gejala stroke tapi sekarang sudah bisa jalan. Tapi masih kaku, obatnya apa ya Bang? Kalau kaku hubungannya dengan otot, Kak. Jadi kalau tanya obat untuk itu, pelenturnya namanya kita Viris dan Given. Piris itu dan otot. Given. Ya, kalau kaku tuh hubungannya dengan otot. Oke. Pakai Piris dan Given ya Kak Ya. ya. Kemudian dari Kak Silvana Syah. Halo Kak Silvana. Bang, anak saya autis ringan, usia 18 tahun. Obat untuk menaikkan IQ anak saya apa ya? Sebenarnya ini kembali lagi pada sel darah merah ya Kak ya. Cobalah yang mudah-mudahan Kakak
paham deh dengan yang sering kami sebut adalah jus HB. Sayuran yang di blender, ada wortelnya juga kalau untuk anak, kemudian diminumkan bersama madu. Nah, kemudian ini dari sel darah. Karena memberikan vitamin atau memberikan nutrisi, ini darah selamat dulu. Tidak ada masalah di sana. Karena darah lah yang akan membawa beredarnya vitamin dan nutrisi di dalam tubuh manusia. Ya. Kalau ini IQ-nya rendah atau autis, maka dia akan mengalami tidak terkontrol di dalam pola pikirnya, kadang gerakannya, kadang dia minder dan sebagainya ya. Nah, memperbaiki sel darah berarti memperbaiki otak. Itu tadi ada jus, ya, jus HB kita menyebutnya, ditambah wortel kalau untuk anak. Tinggal untuk perbaikan sel darahnya ada A2 dan Ferti. A2 dan Ferti ya Kak Silvana. G1000, ada G1000 juga. Kak Silvana, Ferti, A2 dan juga G1000 karena udah 18 tahun ini sudah bisa mengkonsumsi sebagaimana orang dewasa ya Bang ya. Kemudian untuk jusnya nanti ini adalah kita sering menyebutnya jus HB. Kalau misalkan Kakak pengen lebih tanya lagi lebih detail bisa DM ke nomor di atas atau bisa ke cek di profile nggih. Selamat malam, ini dari Bang Jiran. Bang, saya mau beli obat untuk saraf kejepit, bagaimana cara belinya? Nah, cara belinya dari Bang Es itu kan Med 9 sama Yosik. Kakak caranya kalau misalkan kakak mau beli lewat aplikasi kami yang ada di TikTok, kakak langsung klik Bang Es tuh yang ada di atas di sini yang memakai jaket warna biru. Nah, itu klik aja, nanti ada keranjang kuningnya. Kakak tinggal cari yang namanya Med 9. Nanti ditambahkan ke keranjang, kemudian cari lagi yang namanya Yosik, ditambahkan ke keranjang lagi nanti tinggal CO. Atau kakak kalau masih bingung bisa langsung DM kami lewat pesan, nanti akan kami balas, kami beritahu caranya biar saraf kejepitnya sembuh ya Bang ya. Karena bestseller loh inilah produk-produk dari Bang Ais, Med 9 sama Yosik. Med 9 dan juga Yosik itu sangat-sangat bestseller. Oke, gitu ya Kak ya, Kak Jiran. Selamat malam, ada Kak Driver Gemoy. Bang, apa bisa stroke dari tensi? Kaki dan tangan kaku padahal kolesterol, gula, asam urat nggak ada, tapi kaku kesemutan nggak hilang-hilang. Kaku banget, mata juga buram. Ini lebih ke trigliserid juga, Jadi trigliserid ini dia bisa menyumbat pada pembuluh darah mata, bisa menyumbat pada pembuluh darah otak, jantung gitu ya. Memang kalau Bapak cek kolesterol, pasti kolesterol total yang dicek. Karena banyak orang tidak mengenal tentang trigliserid. Ya. Dikira tensi, dikira diabetes, tidak. Tapi trigliserid ini yang bisa membuat orang menjadi tiba-tiba mata menjadi gelap. Ini tadi ada 2 pasien saya yang mengalami hal itu. Pakainya apa? Nah, pakainya kalau kaki dan tangan ada kesemutan. Ya. Ada geringgingan. Saya kolesterol dan gula bagus, asam urat juga bagus. Kolesterol yang dicek kolesterol total, bukan kolesterol trigliserid. Maka produknya cukup T-Set dan Arda. T-Set dan Arda ya Kak ya. Ada juga dari Kak Chandra AT di Facebook. Selamat malam Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang mau tanya, setiap diare kantung kemih saya jadi ikutan sakit dan nyeri. Apa ada obatnya ya Bang? Kalau sering diare ini imun nih. Kalau imun obatnya Kak Chandra, jadi kita bisa menggunakan Ferti, A2, Yosik. Ferti, A2, Yosik ya. Ya. Oke. Nah, jusnya tadi sama, pakai jus HB jus juga. HB ya. Ya. Oke, gitu ya Kak Chandra ya. Semoga nanti bisa lekas sembuh. Kemudian selamat malam ini dari Bu Siti yang ada di Nogotirto. Wah, Bang HS, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang HS, berkat resep dari Bang HS, pinggang dan perut saya yang kembung sudah sembuh. Semoga Bapak selalu mendapatkan rahmat dan hidayah, diberikan panjang umurnya. Amin. Dari KNR, Bang. Dari Kak Puput Melati, urut ya. Dari Kak Puput Melati, halo selamat malam Kak. Buat selaput Malam katarak, juga. apa ada obatnya Bang? Enta. Selaput ya. Ya, epitel kalau selaput itu. Enta obatnya. Enta ya.
Oke, Kak Puput pakai produk kami Enta, kakak langsung bisa buka di keranjang belanjanya ini. Bang Ais yang pakai jaket biru, nanti bisa cek di gambar keranjang yang kecil, nanti dicari yang namanya Enta atau kakak bisa DM kami di admin, nanti akan dibantu untuk check outnya. Kemudian dari KNR, Bang, apakah benar jinten hitam atau habatus sauda itu obat dari segala obat? Itu kan promonya begitu ya. Kalau itu obat dari segala obat ya nggak ada penelitian dong. Hanya satu itu untuk bisa menyembuhkan banyak orang kan gitu. Maka adanya penelitian akar pohon aja diteliti, daun diteliti, tumbuhan laut diteliti, itu artinya tidak ada yang sempurna, tumbuh-tumbuhan satu untuk mengobati semua, termasuk habatus. Oke, berarti itu adalah promo-promo yang memang biasanya dilancarkan oleh para pengiklan ya Bu ya untuk Kak ya. Jadi memang kalau monggo tanyakan kepada orang yang tepat seperti kepada Bang HS. Biasanya sebagai seorang formulator itu Bang HS tidak pernah memberikan satu resep aja atau satu item aja karena memang ada gabungan ya Bang, senyawa-senyawa herbal tuh dia nggak bisa berjalan sendiri. Dari Pak Kastomo, Waalaikumsalam Bang. Saya ini kan seorang pekerja berat, mungkin karena usia ketahanan fisik saya menurun. Saya pernah asam lambung terus minum Proal 3 paket, asam lambung saya sembuh. Cuma saya sekarang masih pantang sayuran yang menggunakan santan. Yang kedua, saya pernah sakit kekurangan garam sampai masuk ICU, seminggu nggak sadar dan mondok di salah satu rumah sakit. Saraf-saraf saya lumpuh. Saya minum Briko dan Yosik sudah membaik. Terus saya minum Yosik dan Med sudah 2 paket. Ini baru jeda nunggu uangnya Bang. Karena saya sebagai tulang punggung keluarga, saya juga berusaha kerja. Minta tolong Bang AS ada resep stamina enggak sambil saya nanti mengumpulkan untuk membeli Yosik dan juga Med 9. Biji salak 5, biji salak 5, biji kurma 10, biji jambe 2, daun pace 3, ditambah dengan daun sirsat. Daun sirsat 5. Oke. Direbus dengan air 5 gelas, jadikan 3 gelas, diminum pagi, siang, dan sore. Semoga Pak Kastomo sebagai tulang punggung keluarga lekas sembuh ya. Alhamdulillahnya ini sudah step by step lambung sembuh, tadi kekurangan garamnya sembuh, dan insya Allah nanti saraf-sarafnya juga segera membaik. Jadi Bapak bisa bekerja lagi. Amin ya. Terakhir nih dari tadi sudah terakhir lagi dari Bu Sumaryati, Bang AS, trigliserid suami saya 450 rebusan dan obat jadinya apa? Mantap ya. Tapi ada yang lebih tinggi ya Bang ya? Temannya Mia. Berapa temannya Mia tuh? Trigliserid aja tinggi. Masa cita-cita kamu enggak sih? Nah, apa tuh Bang trigliserid yang 450 nih Bang? Trigliserid ini gini loh Bu ya. Kenapa disebut tri itu artinya 3 Ibu ya. Tri. Ada lemak, ada gula, ada karbo. Contoh ya. Lemak dan karbo karbo dan gula itu ada di nasi. Ibu goreng menjadi nasi goreng bersama minyak itu ada di nasi goreng ya, ada di lemaknya. Sehingga 3 bergabung, ini disebut trigliserid. Soto kuahnya berlemak, kasih nasi menjadi trigliserid. Kambing lemaknya tinggi, makan pakai nasi trigliserid. Maka bagi orang yang hobinya itu pasti akan mengalami trigliserid tinggi. Nah, selama saya ngasih resep, berarti 3 tadi dipantang. Apalagi jeroan nggak boleh ya. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Kalau obat kita namanya Arda dan Vestri, Vestri. Arda dan Vestri itu obatnya Bu ya. Okay. Terus resepnya pakai apa? Resepnya kan ini melarutkan ketiga ini tadi Bu. Jadi dia bisa mengeras, maka di leher sering kencang. Dia bisa mengancing pada pembuluh darah, maka pembuluh darah bisa pecah. Ya, yang disebut sumbatan. Berarti ada gabungan. Contoh, laos merah 5 cm, bawang putih 4,
pegagan 1 genggam, rumput alang-alang 1 genggam juga, tambah temu ireng dan temulawak. 1 siung, potong-potong, rebus, minum. Oke. Itu untuk tergeserit. Ya. Obat jadinya Arda dan juga Vestri gitu ya Vestri. Bu ya. Tadi dari Kak Hardi, apa obat herbalnya? Obat yang mana ya Kak Hardi? Mungkin Kakak bisa langsung DM ke sini ke nomor admin atau mungkin bisa ke profil kami. Nanti Kakak mau tanya untuk obat apa, karena ini belum disebutkan nih Kak, obat herbal untuk apa. Karena Bang AS tuh ada obat herbal untuk segala macam keluhan penyakit ya. Baik, terima kasih sedulur MC dan teman-teman yang ada di TikTok kami di Hasan Sabila Official, yang ada di YouTube kami juga di Hasan Sabila Official, yang ada di Facebook kami di Hasan Sabila, dan dimanapun Anda berada. Matur nuwun Bang AS, ketemu Sama-samanya. lagi hari Selasa nanti di Beres Resep Hasan Sabila nggih. Amin. Dan ya Kayu Manis juga mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi juga di lain kesempatan. Jangan lupa untuk tadi teman-teman yang belum terjawab, kakak bisa langsung, untuk yang ada di rumah bisa langsung SMS ataupun Wawa. Teman-teman yang ada di TikTok bisa langsung DM di sini ya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, MC Bang AS kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Bila Taufik wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.